Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Eka Fatwa. Di sini saya akan memaparkan tentang kondisi masyarakat Arab pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi pertempuran Ali dengan Muawiyah di Siffin. Perang ini diakhiri dengan takhim. Namun, dalam peristiwa ini, Ali terpedaya oleh taktik dan siasat Muawiyah, dan ternyata peristiwa takhim ini tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan adanya 3 golongan, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Lalu, pada tahun 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Dengan demikian, berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah membangun kekuasaan. Kemudian, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah mulai berkuasa pada 132 Hijriah atau 750 Masehi, setelah berhasil menumbangkan Daulah Bani Umayyah di Damaskus pada masa kekuasaan Marwan II. Dinasti ini dimulai dari seorang yang bernama Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kakeknya Al-Abbas adalah paman Nabi Muhammad. Faktor yang mendasari rencana dan aksi pengambil alihan kepemimpinan adalah pandangan bahwa kepemimpinan umat tidak boleh dipegang oleh keluarga yang tidak memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad, karena otoritas kepemimpinan umat hanya ada di tangan keluarga Nabi. Kekuasaan dinasti Abbas atau Khalifah Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas. Kemudian kiprah para khalifah dinasti Umayyah. Sistem pemerintahan yang digunakan Umayyah adalah sistem monarki yang ditiru dari kerajaan Bizantium dan Romawi yang telah berkuasa jauh setelah Islam disebarkan di seluruh Jazirah Arab. Bani Umayyah memegang kekuasaan Islam selama 90 tahun. Selama kurun waktu tersebut, pemerintahan dipegang oleh 14 orang khalifah. Di antara khalifah-khalifah itu, terdapat beberapa khalifah yang menonjol dan memberikan sumbangan khususnya kepada masyarakat Arab kala itu. Khalifah-khalifah itu diantaranya, yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah digambarkan oleh penulis-penulis Arab sebagai orang yang mempunyai sifat yang sempurna, yaitu berupa kecerdikan dan kelicikan. Maksudnya, suatu kecakapan yang dilakukan dalam mengalahkan lawannya tanpa kekerasan. Nah, salah satu kontribusi yang dilakukan terhadap masyarakat Arab kala itu ialah ia menerapkan sistem arbitrase yang dikembangkan sehingga anak-anak Arab yang lahir di daerah yang baru ditaklukkan diwajibkan mendaftarkan diri pada kantor kelahiran Arab. Nah, dengan sistem ini, Muawiyah yakin dinasti Umayyah dapat bertahan 1 abad lamanya. Lalu Abdul Malik bin Marwan. Pada masa pemerintahannya, tentara Islam bergerak lebih jauh ke arah timur. Di samping perluasan wilayah, ia juga mengubah mata uang Bizantium dan Persia menjadi mata uang bertuliskan kata dalam huruf Arab. Selain itu, ia juga menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi negara. Khalifah Abdul Malik berusaha menciptakan keamanan di wilayah Islam, yakni Arab. Nah, setelah keamanan stabil, maka Abdul Malik berusaha untuk mengadakan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satu kemajuan yang dapat dilihat adalah ia mampu memperluas Masjidil Haram. Kemudian Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, Khalifah Al-Walid memerintah selama 10 tahun. Pada masa pemerintahannya, kontribusinya dalam masyarakat Arab lebih menitik beratkan pada bidang-bidang sosial dan kebudayaan.
Al-Walid berhasil mengangkat seni Islam setingkat lebih tinggi daripada Yunani di bangunan Konstantinopel. Ia juga mendirikan Masjid Madinah, serta melanjutkan pembangunan Masjidil Haram, mendirikan rumah sakit, dan mendirikan penampungan serta pemeliharaan orang-orang buta. Kemudian, Umar bin Abdul Aziz. Kontribusi Umar terhadap masyarakat Arab pada masa pemerintahan di antaranya, yang pertama, memajukan ekonomi, di mana beliau mengurangi pajak dan membebaskan jizyah bagi penduduk yang sudah masuk Islam. Yang kedua, membentuk pertahanan, di mana ia menetapkan peraturan pertimbangan dan takaran, memberantas pemalsuan, menghapus bea cukai, dan membasmi kerja paksa. Kemudian yang ketiga, memajukan pertanian dengan membangun dan mengatur saluran-saluran air secara tertib dan banyak menggali sumur-sumur untuk kepentingan pertanian. Kemudian yang terakhir, Hisham bin Abdul Malik. Hisham juga perlu dicatat sebagai khalifah yang sukses, di mana kontribusi Hisham pada masyarakat Arab di masa pemerintahan di antaranya, yang pertama membangun pabrik senjata, kedua mendirikan perusahaan kain sutra yang halus, ketiga menggali beberapa terusan untuk pengairan, terutama yang menuju sepanjang jalan ke Mekah. Kemudian yang keempat, membangun tempat-tempat pacuan kuda. Kemudian kiprah para khalifah dinasti Abbasiyah. Berdasarkan sudut pandang perubahan pola pemerintahan dan politik, Bojena Gajane Stroysueka membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi 5 periode. Periode 1 disebut pengaruh Persia I. Periode 2 disebut pengaruh Turki I. Periode 3 disebut masa pengaruh Persia II. Periode 4 disebut masa pengaruh Turki II. Dan periode 5 disebut masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Nah, ada 37 khalifah yang memerintah pada masa kekuasaan dinasti Abbasiyah. Namun di antara khalifah-khalifah itu, terdapat beberapa khalifah yang menonjol, yang memberikan sumbangan terutama untuk masyarakat Arab. Khalifah-khalifah tersebut di antaranya, yang pertama, Abu Ja'far al-Mansur. Al-Mansur mendirikan kota baru yakni Baghdad. Ia hidup di tengah-tengah bangsa Persia, maka pengawalnya pun dari orang Arab. Nah, dalam soal pemerintahan, Al-Mansur mengadakan tradisi baru dengan mengangkat wasir yang membawahi kepala-kepala departemen. Kemudian Al-Mahdi. Nah, sebagai pengganti Al-Mansur, ia berhasil memajukan perekonomian. Pertanian ditingkatkan dengan mengadakan irigasi dan penghasilan gandum, beras, kurma, dan zaitun bertambah. Hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, besi, dan lain-lain berkembang. Kemudian Harun al-Rashid. Di masa Harun al-Rashid, hidup mewah sebagai yang digambarkan dalam cerita 1001 Malam sudah memasuki masyarakat. Kekayaan yang banyak digunakan Harun al-Rashid untuk keperluan sosial, misalnya mendirikan rumah sakit, pendidikan dokter ditingkatkan, dan farmasi dibangun. Kemudian yang terakhir, Al-Ma'mun. Al-Ma'mun mendirikan Bait al-Hikmah dan sekolah-sekolah untuk meningkatkan pengetahuan dengan menerjemahkan buku-buku Yunani. Ia menggaji penerjemah-penerjemah dari golongan Kristen, Sabi, dan bahkan penyembah binatang. Kemudian, kehidupan masyarakat Arab pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, politik dan pemerintahan. Masyarakat Arab pada masa dinasti Umayyah mengalami perubahan dan kemajuan. Demokrasi atau yang disebut dengan syura, musyawarah untuk memilih khalifah dengan sistem monarki, pembentukan dewan-dewan, penetapan pajak dan haraj, dan menerapkan sistem pemerintahan provinsial. Kemudian pengembangan militer.
Nah, dalam peperangan dengan tentara Bizantium, bangsa Arab mempelajari kelebihan metode militer Romawi dan menggunakannya sebagai model mereka. Para jenderal Muslim, setelah menempuh perjalanan jauh, biasa mendirikan kemah seperti yang digunakan oleh tentara Romawi. Kemudian, di bidang kondisi sosial. Nah, pada masa dinasti Umayyah, masyarakat Arab sudah mengenal sistem stratifikasi sosial. Kemudian, di bidang pendidikan. Dinasti Umayyah memberikan andil yang cukup signifikan bagi bangsa Arab, terutama dalam pendidikan dan pengembangan ilmu-ilmu agama, terutama agama Islam, sastra, dan filsafat. Kemudian di bidang keindahan arsitektur. Nah, seperti dibangunnya masjid-masjid megah, jalan raya dihubungkan antar wilayah, serta didirikan gedung-gedung pemerintahan. Kemudian kehidupan masyarakat Arab pada masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan dinasti Abbasiyah begitu pesat dan juga beragam. Namun yang paling menonjol adalah adanya Bait al-Hikmah. Adalah contoh bahwa kekayaan literasi dan ilmu pengetahuan menguasai negeri ini. Dalam artian Arab. Nah, keemasan dinasti Abbasiyah utamanya berada pada masa Khalifah Harun al-Rashid dan juga terletak pada masa Khalifah al-Ma'mun yang merupakan seorang putra dari Khalifah Harun al-Rashid sendiri. Kemudian masa kehancuran dinasti. Yang pertama, kehancuran dinasti Umayyah. Ada beberapa sebab kehancuran dinasti Umayyah. Yang pertama, Khalifah memiliki kekuasaan absolut. Khalifah tak mengenal kompromi, menentang Khalifah berarti mati. Nah, contohnya adalah peristiwa pembunuhan Husain dan para pengikutnya di Karbala. Peristiwa ini menyimpan dendam di kalangan para penentang Bani Umayyah. Kemudian gaya hidup mewah para khalifah yang suka foya-foya. Kemudian, tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Nah, hal ini berujung pada perebutan kekuasaan di antara para calon khalifah. Kemudian, banyaknya gerakan pemberontakan selama masa pertengahan hingga akhir pemberontakan Bani Umayyah. Usaha penumpasan para pemberontak-pemberontak menghabiskan daya dan dana yang tidak sedikit, sehingga kekuatan Bani Umayyah mengendur. Kemudian kehancuran dinasti Abbasiyah. Sebab-sebab kehancuran dinasti Abbasiyah diantaranya, yang pertama, persaingan antar bangsa. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia atau bangsa Persia. Nah, persekutuan ini dilatar belakangi karena nasib yang sama-sama tertindas di masa dinasti Umayyah. Namun setelah dinasti Abbasiyah berdiri, persekutuan ini masih tetap dipertahankan. Tetapi orang-orang Persia tidak merasa puas. Mereka menginginkan sebuah dinasti dengan raja dan pegawai bangsa Persia. Kemudian terjadinya kemerosotan ekonomi yang disebabkan karena menyempitnya wilayah kekuasaan. Banyak terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat dan banyaknya dinasti kecil yang memerdekakan diri sendiri. Kemudian konflik keagamaan. Nah, karena cita-cita Persia tidak sepenuhnya tercapai, kekecewaan mendorong sebagian mereka mempropagandakan ajaran Manusime, Zoroastrisme, dan Mazdakisme. Kemudian yang terakhir, ancaman dari luar. Nah, penyebab Khalifah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur disebabkan oleh perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban, serta terserangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Demikianlah pemaparan materi tentang kondisi masyarakat Arab pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.